Nah, maka kesimpulannya yang perlu kita pahami di sini bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang buruk. Kalau sesuatu itu tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, maka sesuatu yang baru itu adalah bid'ah hasanah. Kalau sesuatu yang baru bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itu merupakan bid'ah yang buruk. Jadi bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk ini bisa dikatakan bid'ah yang buruk itu dengan dua syarat. Yang pertama, hendak ada di zamannya Nabi. Yang kedua, melanggar ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada dua perkara ini, maka itu baru bisa dikatakan sebagai bid'ah sayyi'ah. Yang pertama, ini hendak ada di zamannya Nabi. Yang kedua, ini bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ulama ini membagi hukum bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, dengan 5 hukum. Jadi sesuatu yang baru yang tidak ada di zamannya Nabi Muhammad SAW, ini hukumnya ada 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah. Ini sesuatu yang baru. Dengan kita selesaikan ya, sebentar ya. Yang pertama, hukum bid'ah ini haram. Kapan hukum bid'ah haram? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang yang menambah bilangan rakaat. Salat subuh berapa rakaat, Pak? 2 rakaat. Orang bilang, yuk kita salat subuh 4 rakaat. Pahalanya lebih banyak. Nah, ini bid'ah ini. Tidak ada di zamannya Nabi Muhammad SAW dan melanggar kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Nabi. Nabi Muhammad bilang bahwasanya salat subuh itu 2 rakaat. Maka kalau ada orang yang ngajak kepada kita untuk melakukan salat 4 rakaat, maka ini merupakan sesuatu yang bid'ah. Ajakan yang bid'ah. Nah, seperti apa? Seperti orang yang bilang bahwasanya salat hanya cukup pakai niat. Salat cukup pakai niat. Salat cukup ingat ke Allah Subhanahu wa taala, dah. Ini salatnya kita. Ini sesuatu yang bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW seperti itu, dan itu merupakan sesuatu yang melanggar kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang berpunya keyakinan seperti ini, punya pemahaman seperti ini, berarti dia telah melakukan suatu kebid'atan. Dan ini kebid'atan yang haram. Kebid'atan yang sesat dan yang haram. Nah, ini bid'ah yang haram. Kalau bid'ah yang wajib seperti apa? Bid'ah yang wajib mendatangkan dalil untuk mematahkan pemahaman mereka itu tadi. Ini wajib bagi kita yang tahu kalau seandainya di kampung kita ada orang yang seperti itu, maka wajib bagi kita untuk mendatangkan dalil. Untuk mendatangkan dalil melawan mereka. Ini tidak ada dulu di zaman Nabi Muhammad SAW adu dalil, tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW sesama Islam. Ya kan? Adu dalil tidak ada. Karena ini demi mematikan kesesatan, walaupun tidak ada, ini malahan menjadi sesuatu yang wajib. Agar supaya tadi yang haram itu menjadi mati. Dengan kita mendatangkan dalil yang mematahkan pemahaman mereka. Naam. Yang sunnah seperti apa? Membuat pesantren. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada pesantren, Pak? Tidak ada di zaman Nabi Muhammad pesantren. Ada madrasah di zaman Nabi Muhammad? Tidak ada madrasah. Sekarang ada orang bikin pesantren. Tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Apakah itu bid'ah yang bagus atau yang tercela? Yang bagus, karena itu tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ada bid'ah juga, tapi bid'ahnya mubah. Seperti apa? Seperti berlebihan dalam warna makanan dan minuman. Masya Allah. Satu meja ada udang, ada ayam, ada sapi, ada kambing. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada seperti itu. Ini bid'ah, tapi bid'ah yang mubah. Bahkan kata ulama yang makruh itu kalau memang kelewatan batasnya itu bisa makruh. Tidak ada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, dan yang terakhir ini bahwasanya dosa ini terbagi menjadi 3 ya. Dosa terbagi menjadi 3. Yang pertama dosa kekufuran, yang kedua dosa kebid'atan, dan yang terakhir dosa maksiat. Jadi yang paling tinggi tingkatan dosa adalah dosa kekufuran. Yang kedua dosa bid'ah. Yang kedua dosa bid'ah. Yang ketiga dosa biasa. Kayak orang berbohong, orang mencuri. Itu tergolong daripada maksiat. Dosanya maksiat.
Kalau orang yang pemahaman tadi seperti itu, sholat hanya cukup pakai niat, itu tingkatan dosanya lebih tinggi karena dia jatuh kepada kebid'atan yang dikatakan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang sesat dan itu bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Dan yang terakhir itu adalah dosa kekufuran. Dosa kekufuran. Jadi kita boleh pikir-pikir nih, kalau seandainya ada orang bilang lebih baik orang yang kafir tapi dia baik atau orang yang Islam tapi dia zalim. Nah, ada orang kafir tapi dia baik. Ada orang Islam tapi dia zalim. Lebih bagus yang mana? Yang kafir tapi dia baik, yang Islam tapi dia zalim. Kafir tingkatan dosanya nomor berapa? Nomor 1. Zalim ngambil harta orang, berbohong, mukul orang, bunuh orang lah. Itu tingkatan dosanya maksiat. Nomor 3. Berarti lebih bagus yang mana? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari dosa kekafiran, dosa kebid'atan dan dosa segala maksiat dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala yufaqqihna fid din wa yu'allimna ta'wil wa yahdina ila sawa'i sabil ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna salih wa ala man wa qad zaman wa ala man wa syekhuna al-habib Umar wa ma 'alima Allah Subhanahu wa ta'ala min niyatin salihah al-musila ila ridwanillah wal murafaqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahiran wa batinan fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.